Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih di Senin Inspirasi ya. Tentunya masih bersama dengan Mbak Dini Wijaya, Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2 ya. Untuk Anda nih yang mau nanya-nanya di sore hari ini ya mengenai mungkin ada yang mau nanya-nanya untuk tips ya, untuk kiatnya untuk bisa tetap sehat dan bugar apalagi selama pandemi COVID-19 ya. Sampai juga bisa ikutan ajang pemilihan Putri Indonesia ya. Itu bisa dong ya nanya-nanya. Sekali lagi untuk WhatsApp-nya di 0811 4610 11. Kemudian untuk live chatnya langsung aja di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Oke, langsung aja saya mau nanya lagi nih ya Mbak Dini tadi seperti informasikan ya kalau memang sedari dulu ya itu udah tinggal di kota besar ya, udah tinggal di Jakarta, kemudian bolak-balik lah ya itu ke Luhut Timur ya karena keluarga besar juga ada di sana ya. Nah ini tentunya perjuangannya ini berat juga ya karena di satu sisi Mbak Dini dalam waktu yang hampir bersamaan ya ditinggal kedua orang tua, kemudian sosok yang berada di belakang Mbak Dini ini kan semuanya kakak-kakak gitu ya. Nah Mbak Dini untuk bisa seperti saat ini terus untuk bisa apa ya untuk tetap sehat dan bugar ya tentu itu juga mempunyai tips ya. Itu apa sih yang tentunya bisa dibagi dong untuk Smart Listeners? Apa sih rahasianya untuk bisa tetap cantik ya? Waduh sebenarnya kalau ditanya rahasianya tuh nggak ada ya. Berarti umum dong. Saya hanya menjaga kesehatan mental dan fisik saya aja karena itu yang paling terpenting kan Mbak. Apalagi pada saat ini pandemi COVID-19 kita ada di dalam fase yang tidak pasti, serba berubah gitu. Jadi pastinya buat para pendengar saya mau mengajak untuk tetap menjaga kesehatan mental dan fisik dan juga tetap aware dengan sekitar kita. Siapa tahu ada yang membutuhkan pertolongan. Seperti itu aja sih. Itu kesehatan mental itu sangat penting ya, apalagi untuk seorang perempuan gitu ya. Iya benar sekali. Banyak yang kita pikirkan. Iya ya. Kalau misalnya kalau Mirsa aja nih baru pulang kantor kan, itu terus pulang ke rumah ya. Ini pikirannya masih di kantor terus udah bertemu sama anak-anak. Nah, itu harus di apa ya? Perasaannya itu harus dibenarkan dulu ya sebelum ketemu sama keluarga kan. Nah, kalau Mbak Dini sendiri gimana tuh? Kalau udah beraktivitas di luar rumah terus ketemu sama keluarga yang gimana gitu ya? Kira-kira apa yang dilakukan Mbak Dini? Kalau dari saya selalu berusaha untuk memposisikan diri saya dimanapun saya berada. Jadi pada saat saya di kantor, saya berusaha memposisikan dan fokus dengan keadaan saat itu, di mana saya sedang bekerja, saya sedang melaksanakan tugas, saya sedang dengan rekan-rekan saya, dan begitu juga di rumah. Kita harus bisa langsung mengubah fokus kita. Kalau biasanya lagi bad mood gitu ya, itu gimana untuk bisa moodnya lagi enak gitu ya? Kalau lagi bad mood itu saya sukanya dengerin lagu sih, atau mungkin makan makanan yang manis ya untuk meningkatkan, untuk sedikit memberikan keceriaan nih ya, memaniskan suasana. Itu aja sih kalau saya. Oke, untuk tetap bugar ya seperti saat ini apa sih yang dilakukan Mbak Dini? Apakah ikut nge-gym juga kah? Atau ikut yoga? Kalau saya tuh memang saya suka olahraga dari dulu. Meskipun olahraga saya berubah-ubah. Kok bisa sih berubah-berubah? Jadi saya suka sesuatu yang baru Mbak. Jadi saya sempat coba, saya suka renang. Tapi saya juga suka Muay Thai juga. Oh iya. Terus saya suka nge-gym juga. Jadi memang saya mencoba berbagai olahraga karena saya suka hal-hal yang baru gitu. Dan mungkin itu salah satu juga ya bagaimana saya bisa tetap fit dan menjaga kebugaran, tetap olahraga sih. Iya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita di sore hari ini dan sekali lagi nih Mbak Dini, untuk Anda Smart
smart listeners yang mau tahu nih, mau ngobrol-ngobrol ya, mungkin untuk persiapannya ya, untuk nanti ya untuk perhelatan Putri Indonesia. Ini kan masih lanjut lagi ya untuk persiapan kedepannya. Iya. Iya. Kalau bisa tahu nih untuk persiapan yang dilakukan oleh Mbak Dini sampai saat ini apa nih? Sampai saat ini persiapannya pasti dari mulai kesehatan ya, mental dan fisik saya seperti yang tadi sudah disebutkan, terus juga ke nasional itu pastinya saya akan membawa konsep Sulawesi Selatan karena kan saya juga mau turut berkontribusi dan membantu dalam promosi Sulawesi Selatan ini, seperti gaun-gaun atau baju-baju yang saya akan pakai itu pastinya ada ciri khasnya dari Sulawesi Selatan. Itu rancangannya memang dari orang-orang di sini atau gimana Mbak Dini? Rancangannya iya, ada beberapa dari desainer di sini, ada juga beberapa dari desainer nasional. Jadi memang saya campur sih. Tapi pastinya kalau untuk kain tradisionalnya pastinya dari Sulawesi Selatan saya pakai. Seperti yang saya pakai ini Lagosi. Lagosi ya, Iya. ini ngetren ya sekarang ya. Iya. Bisa dicerita sedikit untuk Lagosinya gimana? Ya. Jadi banyak sekali kain-kain dari Sulawesi Selatan yang sebenarnya cantik-cantik banget dan kita bisa berkreasi dengan kain-kain seperti ini, seperti yang saya pakai. Ini kan bisa jadi kain baju modern gitu. Itu yang nanti saya akan bawa ya, seperti sengkang juga saya akan bawa. Ya, ini asli dari Sengkang ya? Ini Lagosi. Dari daerah mana di Sulawesi Selatan? Sengkang ya? Iya. Sengkang. Oke. Ini apa ya? Untuk coraknya ini unik ya. Bisa berdiri, supaya bisa dilihat ya coraknya. Jadi ini cukup unik ya, smart listeners. Jadi untuk Lagosi seperti yang diinformasikan oleh Mbak Dini tadi, itu bisa dibuat dengan bisa dibuat lebih modern gitu ya, dan juga bisa lebih tradisional ya. Udah ada nggak sih untuk konsep ataupun bocorannya nanti untuk gaun apa aja yang digunakan nanti di ajang perhelatan Putri Indonesia? Sebenarnya kita ada mempersiapkan banyak gaun, dari mulai gaun yang untuk berbagai acara sih Mbak, seperti banyaknya untuk evening gaunnya, untuk malam bakatnya. Cuma untuk gaunnya sendiri belum bisa nih saya bocorin. Masih rahasia. Biar surprise aja ya nanti ya. Oke, itu nanti ya. Pokoknya nanti akan diumumkan secara resmi ya oleh Mbak Iya, Dini ya. iya. Tapi bisa dong ya. Mungkin bisa berbagi cerita juga nih sebelum ataupun ikut ya masuk di Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2 ya. Itu gimana ceritanya, terus untuk rancangannya memang asli dari Sulawesi Selatan juga yang digunakan atau gimana Mbak Dini? Kalau untuk persiapannya Yang sebelumnya ya? Yang sebelumnya itu memang di pemilihan Putri Indonesia daerah Sulawesi Selatan memang banyak menggunakan desainer dari Sulawesi Selatan, Makassar sih khususnya, karena kan memang acaranya di Makassar gitu. Jadi dengan bangganya dari mulai karantina hingga grand final itu memang menggunakan gaun-gaun rancangan desainer di Sulawesi Selatan gitu, yang memang sudah di arrange sama IO-nya gitu sih. Oke, jadi pada saat gaun yang ditampilkan pada saat acara, pada saat pemilihan ya Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2 itu dari daerah mana Mbak Dini yang ditampilkan sebelumnya? Yang di sebelumnya itu menggunakan kain modern dan etnik, jadi campuran sih Mbak. Kainnya sendiri pun juga masih menggunakan, ada yang Lagosi, ada yang Sengkang gitu sih. Kita karena kan mengangkat Sulawesi Selatannya. Ya, oke. Baik, kita break lagi ya untuk sesi yang terakhir, dan sekali lagi smart listeners, kita juga memberikan kesempatan sebentar ya untuk Mbak Dini untuk mensupport ya Mbak Dini untuk ikutan ajang pemilihan Putri Indonesia yang akan digelar setelah Lebaran ya, kalau nggak salah ya. Oke, smart listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan